Halo semuanya, kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mengeksplorasi mengenai stereotip dan prasangka yang ada di Provinsi Jawa Timur. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan beberapa rumah adat yang ada di Provinsi Jawa Timur. Salah satu rumah adat yang ditampilkan di anjungan ini adalah rumah kepala desa yang dilengkapi dengan pendopo dan kentongan. Rumah ini terinspirasi dari arsitektur tradisional Ponorogo dan Pacitan. Untuk menjaga keaslian nuansa tradisionalnya, keseluruhan bangunan dipindahkan secara utuh ke Taman Mini Indonesia Indah. Selain itu, rumah adat khas Madura juga ditampilkan, merepresentasikan keunikan daerah seperti Sumenep, Pamekasan, Bangkalan, dan Situbondo. Keberagaman budaya ini terlihat dari Langgar sebagai tempat ibadah, Pir sebagai transportasi tradisional Bangkalan, perahu nelayan yang mencerminkan kehidupan pesisir, serta pagupon untuk memelihara burung merpati. Selain rumah adat, Jawa Timur juga memiliki beragam budaya dan tradisi yang menarik untuk dipelajari. Namun, di balik kekayaan budayaannya, terdapat berbagai stereotip dan prasangka yang berkembang di masyarakat. Beberapa contoh di antaranya adalah pernikahan antara orang Sunda dan Jawa. Menikah antara orang Sunda dan Jawa sering dikaitkan dengan mitos, terutama dengan perang Bubat. Sejak itu muncul mitos larangan pernikahan Sunda dengan Jawa meskipun sejarah tidak seharusnya menjadi penghalang di masa kini. Sebenarnya, perbedaan budaya justru bisa saling melengkapi dalam sebuah pernikahan. Yang lebih penting adalah komunikasi dan pemahaman antara pasangan, bukan asal-usul suku. Saat ini, banyak pasangan Sunda dan Jawa hidup harmonis. Kebahagiaan pernikahan tidak ditentukan oleh mitos, tetapi oleh rasa saling menghormati dan memahami satu sama lain. Dan berikut video hasil wawancara yang telah dilakukan oleh salah satu teman kita kepada orang asli Jawa Timur. Nama asli Pak De ya? Iya, nama saya itu Suci. Saya itu besar di daerah Ngawi, Ngawi, Jawa Timur. ya siap. Yang pertanyaan yang pertama, orang Jawa sering dianggap sopan dan halus dalam berbicara. Menurut Pak De, apakah itu benar? Ya, itu memang dari kecil sudah menjadi adat orang Jawa ya. Terutama untuk bicara dengan orang-orang tua, kakaknya, masnya itu harus sopan. Itu tanda kutip sopannya itu tapi kalau untuk anak sepantar ya mas, kalau untuk anak sepantar itu biasa saja ya, seumuran lah, saling bercanda kasar, tapi ditekankan orang Jawa itu untuk menghormati yang lebih tua, jadi bicara halus, kromo lah, kalau orang Jawa itu kromo gitu, ditekan memang gitu dia rata-rata. Pertanyaan nomor 2, katanya orang Jawa itu gampang menerima keadaan atau dalam bahasa Jawa nerimo. Menurut Pak De, memang begitu atau ada sisi lain yang perlu dijelaskan? Kata nerimo ya dia, nerimo itu bisa jadi memang orang-orang Jawa cenderung menerima keadaannya, menerima. Misalkan kamu masih kecil dikasih makan, memang apa yang dihadapkan dengan orang tuamu itu harus dimakan, menerima keadaannya, tapi bukan pasrah ya, bukan pasrah, menerima apa adanya, tapi nggak pasrah, juga harus berusaha. Kata lainnya mensyukuri gitu. Mensyukuri, nerimo apa adanya berarti mensyukuri apa yang kita dapat. Misalkan kalau ibu cuma mampu ngasih lauk tempe, ya nerimo memang adanya cuma tempe, tapi kan tidak harus pasrah. Tapi orang Jawa mungkin nggak suka pasrah, tapi suka nerimo, beda dengan pasrah. Nggak salah nanti. Pertanyaan yang terakhir, banyak yang bilang kalau orang Jawa suka berbicara berputar-putar, tidak langsung ke intinya. Apakah itu benar? Itu benar, karena apa, orang Jawa itu cenderung menjaga perasaan orang. Apa contoh ya, kalau to the point misalnya, kamu jangan makan di depan
itu. Kenapa kalau orang Jawa bilang kamu jangan makan di depan pintu, nanti katanya begini-begini, padahal kan memang kalau makan di depan pintu itu kan nggak bagus, nggak sopan. Jadi kalau orang Jawa itu nasihati anak-anaknya itu hanya pakai apa ya, sanepan atau istilah kiasan, jangan langsung. Kamu jangan nakal, pasti ada alasannya. Kamu jangan, misalkan ya, kamu jangan makan di depan pintu, nanti kamu kesurupan. Kamu jangan makan pakai layah, nanti kamu telat kain. Padahal itu memang layah atau tempat ngambil itu kan bukan tempat untuk makan. Itu aja tuh. Makanya orang Jawa bilang, banyak yang bilang bahwa orang Jawa itu kalau ngomong untuk memang itu untuk menjaga perasaan orang lain, intinya biar gak larut. Kan kadang ada orang yang gampang tersinggung, ada gak. Makanya kalau kita pakai kiasan lebih halus. Biasanya gitu sih. Kalau orang Jawa nasihatin anak-anaknya ya itu pakai kiasan. Untuk selanjutnya tentang suku Madura. Pertanyaan yang pertama, orang Madura dikenal pekerja keras dan gigih mencari rezeki. Apakah menurut Pak Ade itu betul? Nah, kalau itu orang Madura mungkin tahu kan sana ya memang itu sudah dari lain dari sananya memang geografis Madura itu memang keras, pantai itu suasana panas, yang mungkin di sana kan juga dikatakan Sukul juga enggak, tandus juga enggak. Makanya kalau orang-orang Madura itu bekerja memang bekerja keras, memang harus bekerja keras betul. Memang itu betul, bekerja keras pada memang terjadi dari kecil, Mas. Karena geografi sana memang begitu. Pertanyaan yang kedua, ada yang bilang orang Madura sangat setia kawan dan menjaga harga diri. Apakah menurut Pak Ade itu memang budaya orang Madura? Ya itu bisa dibilang budaya Madura memang betul. Budayanya Madura itu menunjuk setia kawan, atau terutama harga diri. Itu memang harga diri itu kalau di Madura itu memang sangat menunjuk tinggi. Kenapa menunjuk tinggi? Semua orang yang ada kan keras-keras. Jadi tidak bisa tersinggung lah dengan harga dirinya, bahkan dengan harga diri itu kadang-kadang sampai ada istilah apa ya, taruh apa itu kan gara-gara apa ya, mempertahankan harga diri terutama untuk Madura. Pertanyaan nomor 3, katanya orang Madura gampang marah kalau merasa dihina. Menurut Pak Ade, itu cuma anggapan orang atau memang ada benarnya? Kalau masalah ini itu cuma anggapan sebetulnya. Tapi kebanyakan banyak orang Madura juga sudah marah bahkan yang harus juga banyak itu hanya anggapan luar bagi saya. Terus setahu saya orang Madura itu marah itu jika sudah menyinggung harga diri, atau merasa beda, atau merasa hina. Sebenarnya sih kalau itu sebetulnya bukan Madura aja mungkin ya. Oh iya. Mas itu mungkin kalau di harga dirinya dia tetap marah lah, Mas. Tapi mungkin anggapan orang memang karena orang Madura berwatak keras, jadi intinya ya akhirnya Madura itu gampang marah. Itunya enggak. Jadi, stereotip dan prasangka tentang masyarakat Jawa Timur tidak selalu benar, karena masih banyak yang memegang teguh nilai-nilai budaya seperti saripan, kiasan, teros, krama inggil, dan seromo dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa kesopanan dan tata krama tetap dijunjung tinggi dalam budaya mereka. Itu saja informasi menarik mengenai stereotip dan prasangka di Provinsi Jawa Timur. Sekian dari kami, terima kasih. Enggak.